Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Metisti, NIM 192344, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi dari kelas PIB. Ingin menjelaskan beberapa materi tentang preservasi dan konservasi. Materi pertama yaitu tentang secara umum preservasi dan konservasi. Yang pertama, bahan pustaka. Bahan pustaka adalah salah satu unsur penting dalam sebuah sistem perpustakaan sehingga harus dilestarikan, mengingatkan nilainya yang mahal. Preservasi atau pelestarian adalah suatu kegiatan yang terencana dan terkelola untuk memastikan agar koleksi perpustakaan dapat dilakukan selama mungkin. Sedangkan konservasi atau pengawetan adalah membatasi kebijakan dan cara khusus dalam melindungi bahan pustaka dan arsip untuk dilestarikan. Tujuan pelestarian bahan pustaka ada 4. Yang pertama, menyelamatkan nilai informasi dokumen. Yang kedua, menyelamatkan fisik dokumen. Yang ketiga adalah mengatasi kendala kekurangan dokumen atau ruangan. Dan yang terakhir adalah memperoleh informasi. Selanjutnya adalah tentang pelestarian bahan pustaka. Fungsinya yaitu melindungi, mengawetkan kesehatan, pendidikan, kesabaran, sosial, ekonomi, dan keindahan. Adapun unsur-unsur penting yang diperhatikan dalam pelestarian bahan pustaka, yang pertama adalah manajemen, tenaga yang merawat bahan pustaka, laboratorium, dan dana. Faktor karakteristik bahan. Yang pertama adalah senyawa asam. Kandungan senyawa asam di dalam bahan pustaka dapat mempercepat reaksi hidrolis. Makin cepat reaksi hidrolis, maka makin cepat terjadi pula pelapukan. Yang kedua adalah lignin. Lignin yaitu zat yang banyak terkandung dalam sebuah kertas kayu. Yang memperbanyak zat mengandung lignin dapat merubah kertas. Yang ketiga adalah tinta. Tinta merupakan kandungan utama pada bahan cetak dan tulis. Tinta yang digunakan menulis naskah pada saat itu terbuat dari karbon, yaitu karbon lampu yang dicampur dengan lem Arab. 4 adalah perekat. Perekat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu natural dan sintetis. Perekat natural berasal dari tumbuhan. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Yang pertama, temperatur dan kelembapan udara. Yang kedua, cahaya. Yang ketiga adalah polusi udara. Faktor yang ketiga yaitu faktor biota. Yang pertama jamur, kedua serangga, yang ketiga adalah hewan penghangat. Faktor penyebab kerusakan bahan pustaka yang terakhir yaitu adalah faktor manusia. Yang pertama, bahan pustaka dapat dicuri. Yang kedua, pengrusakan terhadap bahan pustaka, dan yang ketiga adalah penanganan manusia yang tidak baik terhadap bahan pustaka. Selanjutnya, materi ketiga yaitu saya ambil dari pertemuan yang keempat tentang pencegahan kerusakan bahan pustaka. Yang pertama adalah pencegahan kerusakan faktor terhadap lingkungan. Yang pertama disebabkan oleh kelembaban udara. Pencegahannya dapat dipasang AC dalam ruangan agar udara di dalam ruangan menjadi seimbang. Yang kedua adalah faktor cahaya. Di dalam ruangan yang berlampu dapat diperkecil intensitas cahaya tersebut di dalam ruangan. Yang ketiga adalah faktor biota. Buku yang baru didapat harus difungisi terlebih dahulu. Berikutnya adalah faktor manusia. Buku yang baru saja didapat agar tidak rusak harus disusun di dalam rak secara tegak atau merata. Yang kedua adalah agar supaya tidak rusak, buku tersebut harus dijilid kembali. Dan yang terakhir adalah faktor bencana. Faktor bencana di sini yang dimaksud adalah seperti kebakaran. Pencegahan kerusakan bahan pustaka akibat kebakaran yaitu
mempersiapkan peralatan pencegahan kebakaran di dalam ruangan yang ada bukunya. Materi terakhir yang saya ambil adalah pertemuan ke-8, yaitu tentang deasidifikasi dan laminasi. Yang pertama, deasidifikasi, yaitu kegiatan pelestarian bahan pustaka dengan cara menghentikan proses keasaman yang terdapat di dalam kertas. Dalam proses pembuatan kertas, terdapat banyak zat kimia yang mengandung di dalamnya. Sehingga apabila kertas tersebut bersentuhan dengan zat dari luar, seperti udara atau debu, kertas tersebut menimbulkan keasaman yang sangat tinggi. Proses ini akan berlangsung terus-menerus dan menjadi pelapukan kertas dan rusak. Untuk itulah perlu diperhatikan deasidifikasi agar kertas menjadi awet dan biasa dipergunakan dalam waktu yang panjang. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, perlu dilakukan pengukuran terhadap tingkat keasaman pada kertas. Alat yang dipergunakan untuk mengukur tingkat keasaman pada kertas disebut pH meter. Yang kedua adalah laminasi. Laminasi artinya melapisi bahan pustaka dengan kertas khusus agar bahan pustaka menjadi lebih awet. Proses keasaman yang terjadi pada kertas atau bahan pustaka dapat dihentikan oleh pelapis bahan pustaka yang terdiri atas film oplas, kertas kromtom, atau kertas pelapis lainnya. Pelapis bahan pustaka ini menahan polusi atau debu yang menempel di bahan pustaka sehingga tidak beroksidasi dengan polutan. Proses laminasi biasanya digunakan untuk kertas-kertas yang sudah tidak dapat diperbaiki dengan cara lain, misalnya seperti menambal, menjilid, menyambung, dan sebagainya. Biasanya, kertas atau bahan pustaka yang dilaminasi adalah yang sudah tua dan berwarna kuning. Ada dua cara melaminasi bahan pustaka. Yang pertama adalah laminasi mesin. Laminasi mesin juga ada dua cara, yaitu laminasi dingin dan laminasi panas. Yang kedua adalah laminasi manual. Cara ini dikerjakan dengan menggunakan kertas laminasi yang kita impor khusus dari luar negeri. Bahannya belum terdapat di Indonesia. Demikianlah video materi UTS yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!